Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yosi Onga Channel. Kali ini kami akan menginformasikan tentang 0 km di Yogyakarta. Di perempatan jalan inilah diperkirakan lokasi titik 0 km Yogyakarta. 0 km adalah sebuah titik yang menjadi patokan penentuan jarak antar daerah atau kota di Yogyakarta. Nah, ini adalah monumen serangan umum 1 Maret yang dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Dalam peperangan itu, kota Yogyakarta berhasil diduduki oleh TNI selama 6 jam. Berikut adalah Museum Benteng Vredenburg. Dahulu benteng ini adalah markas tentara Belanda. Pasar Beringharjo adalah pasar tertua di Yogyakarta. Secara harafiah, Beringharjo memiliki makna hutan pohon beringin yang diharapkan memberi kesejahteraan bagi warga Yogyakarta. Nah, ini adalah teras Malioboro I yang merupakan tempat baru bagi pedagang kaki lima Malioboro. Dengan adanya teras Malioboro, maka tidak akan ada lagi PKL yang berjualan di sepanjang pedestrian Malioboro. Berikut adalah Gedung Agung. Pada tanggal 6 Januari 1946, Yogyakarta ditetapkan menjadi ibu kota Republik Indonesia, sehingga Gedung Agung berubah menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Gedung Agung merupakan salah satu istana presiden yang berada di luar Jakarta. Apabila kita berjalan ke arah timur dari titik 0 km dengan menyusuri Jalan Panembahan Senopati, maka kita akan mendapati tempat wisata yang bernama Taman Pintar. Taman Pintar merupakan tempat wisata yang memadukan rekreasi dan edukasi dalam satu lokasi. Di depan Taman Pintar terdapat area yang cukup luas untuk parkir bis pariwisata. Tempat parkir ini adalah tempat yang paling dekat untuk wisata kota. Nah, ini adalah kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang diresmikan pada tanggal 4 Februari 1993. Ini adalah toilet umum yang terletak di underground. Kondisi toilet bersih dan nyaman, selayaknya toilet di sebuah mall. Pengunjung yang memanfaatkan toilet umum ini tidak perlu bayar alias gratis. Berikut adalah Museum Bank Indonesia yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 17 Februari 2012. Di sebelah barat Museum Bank Indonesia berdiri kantor pos besar Yogyakarta. Pada zaman kolonial Belanda, fungsinya tidak jauh beda, yakni sebagai kantor pos, telegraf, dan telepon. Bangunan yang masih kokoh hingga kini mulai dibangun pada 1912. Jika kita berjalan dari titik 0 km menuju ke selatan,
menyusuri Jalan Pangurakan, maka kita akan mendapati alun-alun utara dan Keraton Yogyakarta. Di sebelah utara alun-alun terdapat Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo adalah museum sejarah dan kebudayaan Jawa, termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan benda keramik pada zaman Neolitik, patung perunggu dari abad ke-8, beberapa macam bentuk wayang kulit, berbagai senjata kuno, dan lain-lain. Berikut adalah patung Gundala. Gundala itu sendiri adalah tokoh komik ciptaan Hasmi yang muncul pertama kali dalam komik Gundala Putra Petir pada tahun 1969. Lokasi cerita tokoh ini sering digambarkan di kota Yogyakarta. Kalau kita berjalan ke arah barat dari titik 0 km menyusuri jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka kita akan menemukan suatu perkampungan Islam. Kawasan perkampungan tersebut memiliki peran besar dalam sejarah Islam di Indonesia sebagai tempat lahirnya Muhammadiyah. Ini adalah gedung Bank Negara Indonesia cabang Yogyakarta. Pada zaman kolonial Belanda, gedung ini digunakan sebagai kantor asuransi Hilmaatschappiek. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1921 dan selesai pada tahun 1922. Gedung tersebut merupakan hasil rancangan Insinyur Frans Johan Laurens Hysels, yaitu seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung.